Selamat datang untuk Pak Cecep yang hari ini menyempatkan hadir di dalam ibadah WBI. Pak Cecep adalah Ketua Departemen Community yang di bawahnya Departemen Community yang membawahi bidang WBI ya. Senang Pak Cecep walaupun sibuk tetapi bisa meluangkan waktu hadir dalam ibadah WBI. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah beri ruang untuk gagal. Pernahkah ibu-ibu ngalamin kegagalan di dalam kehidupan ini dan itu membuat ibu-ibu terpuruk karenanya? Pernahkah ibu-ibu merasa salah nih kayaknya saya memilih pasangan hidup karenanya saya menjadi begitu menderita. Suami saya melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, suami saya tidak bisa menjadi imam, suami saya tidak bisa menjadi bapak yang baik buat anak-anak kita. Dan itu membuat di dalam hati kita menyesal kenapa saya memilih dia menjadi suami saya. Pernahkah ibu-ibu merasa menyesal, kenapa ya saya kok ikut bisnis ini, karenanya saya jadi kena tipu dan akhirnya uang saya habis, saya nyesel kenapa saya ambil keputusan itu. Pernah enggak juga ibu-ibu merasa menyesal atau terus menyalahkan diri karena ternyata tidak menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Taunya setelah udah banyak ikut WBI dapat pencerahan, wah kenapa ya dulu saya tidak menerapkan pendidikan yang baik. Sampai anak-anak saya kok kayaknya ngelawan saya rasanya gagal menjadi ibu atau orang tua yang baik. Atau ada hal-hal yang kecil-kecil. Kalau orang yang perfeksionis, gak boleh ada sesuatu yang salah. Kalau ada hal yang salah sedikit, kita bisa nggak bisa tidur, kita bisa kesel seperti itu ya. Atau kalau misalnya saya khotbah, terus khotbahnya rasanya berantakan, pas pulang, aduh kenapa berantakan ya, kesel marah-marah, imbasnya semua orang yang bersentuhan dengan saya kena marah dan saya tidak bisa tidur. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang memberi ruang untuk gagal di dalam kehidupan kita. Slide kedua, Theodore Roosevelt berkata, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Dengan kata lain, setiap kita kalau melakukan sesuatu pasti akan pernah mengalami yang namanya kegagalan. Billy Lim, seorang penulis Dare to Fail, orang Malaysia, dia melakukan penelitian sedikitnya 240 kali bayi itu belajar berjalan sampai akhirnya bisa berjalan, itu kira-kira 240 kali. Bayangkan kalau baru ngalamin jatuh, dia nggak mau belajar bangun, nggak mau belajar berjalan, pasti bayi tidak bisa berjalan ya kan. Dan bayi nggak pernah nyalain orang tua kalau jatuh ketika belajar berjalan sampai akhirnya dia bisa berjalan. Dan ada sebuah studi di Amerika, itu kalau nggak salah namanya studi ya, kita bisa lihat ya di aplikasinya. Pendidikan di Amerika itu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah itu mereka menerapkan belajar dari kegagalan. Jadi ada sesuatu yang baik ketika kita belajar sesuatu dan ngalamin gagal dan karenanya kita belajar sesuatu. Karena itu bisa membuat orang terus bertambah dewasa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apakah saat ini kita sedang mengalami rasa penyesalan, menyalahkan diri, atau kayaknya aku kok ngalamin sebuah kegagalan. Nah, firman Tuhan mau berbicara buat kita. Slide ketiga, kita mau belajar dari kisah Alkitab yang Tuhan Yesus ceritakan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasti setiap kita pernah dan sering membaca kisah ini ya. Saya baca di ayatnya yang ke-17. Ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak yang bungsu dalam cerita ini mengalami sebuah kegagalan. Dia membuat keputusan yang mungkin itu akan disesali seumur hidupnya. Dia meminta harta atau bagian dari bapaknya. Kalau di budaya Indonesia ya ibu-ibu ya, kalau orang tua masih hidup kita udah minta warisan ya kan. Orang tuh bilang ini anak kurang ajar ya kan. Nah anak yang bungsu ini begitu, bapaknya masih hidup dia sudah minta harta warisan. Dan dia berpikir dia mau menikmati kesenangan hidup di luar rumah bapaknya. Dia ambil dan dia pergi ke sebuah negeri yang jauh. Dia di situ pesta pora. Biasa kalau orang-orang, kalau kita punya banyak uang akan banyak teman yang datang mendekati kita. Ada banyak orang-orang yang senang bergaul sama kita. Tapi ketika kita susah akan banyak orang yang mencoba untuk menghindari kita. Nah itu terjadi kepada anak bungsu. Ketika hartanya udah habis, teman-temannya menjauhi dia. Sampai akhirnya dia harus kerja sama orang lain di peternakan babi. Saking susahnya dia sampai makan makanan babi. Berarti dia seperti merendahkan derajatnya ya. Dari yang seorang anak pengusaha jadi karyawan sampai seperti kayak hewan. Karena makanannya pun sama, makanan babi. Dan saking susahnya akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia perbuat itu salah. Keputusan yang dia ambil itu salah. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia berjuang untuk pulang ke negeri di mana bapaknya tinggal. Dia berpikir mungkin pasti bapaknya akan marah, bapaknya bisa tidak menganggap dia sebagai anak. Dan dia udah siap dengan hal itu semuanya. Makanya dia kembali dan dia mau kerja sama bapaknya. Tapi apa yang terjadi di ilustrasi ini ibu-ibu? Ternyata bapaknya dari jauh melihat dia, memeluk anaknya dan menerimanya kembali. Bukannya marah-marah dan kemudian mempekerjakan anaknya sama seperti karyawan-karyawannya. Bukan seperti itu. Tetapi bapaknya malah memeluk dia. Ini sebuah ilustrasi betapa Bapak sangat mengasihi setiap kita. Walaupun kita pernah buat gagal, walaupun kita pernah buat salah dalam kehidupan kita, tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, maka Tuhan akan datang memeluk kita. Amin. Jadi ibu-ibu jangan merasa salah, jangan merasa tidak berharga, tidak berguna ketika kita mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Di slide berikutnya, apa sih alasan mengapa orang takut sekali pada kegagalan? Yang pertama, kenapa orang takut sekali pada kegagalan? Karena kebiasaan masa kecil. Ada orang tua kalau anaknya yang masih kecil melakukan kesalahan selalu dimarahin. Buat apa? Selalu dikritik. Kalau dia nggak naik kelas atau nilainya jelek selalu dikritik. Dan kalau mau melakukan apa-apa serba dilarang sama orang tuanya. Nah ketika dewasa anak ini tidak atau sulit untuk membuat keputusan. Karena selalu dikontrol, selalu dikritik, selalu dimarahi kalau dia membuat kesalahan. Ibu-ibu biarlah ini boleh menjadi pencerahan buat setiap kita ketika kita menjadi pada saat kita menjadi orang tua atau menjadi oma untuk kita memperlakukan anak atau cucu kita dengan baik. Biarkan anak itu untuk bisa membuat keputusan dan belajar dari apa yang dia kerjakan. Jangan selalu dimarahi ketika dia berbuat sesuatu dan ternyata gagal. Jangan selalu dikritik ketika dia membuat kesalahan.
Saya ada punya teman dulu waktu kuliah, ketika lagi ada sesi itu wanita bijak, kemudian ada sharing, terus dia cerita, ini loh kak, aku loh kak, mama aku tuh ya dulu waktu aku masih kecil, kalau aku mau bantuin di dapur, selalu dia orangnya panikan ya, harusnya bunikan ya, panikan, dia selalu bilang, jangan di dapur, jangan di dapur, aduh, kamu kalau udah di dapur jadi berantakan, mama gak bisa masak, aduh, udah, kamu main aja gitu. Jadi mamanya selalu melarang anaknya ke dapur. Terus kalau dia mamanya lagi beresin tempat tidur, terus anaknya mau deket-deket main-main ke tempat tidur, aduh mama baru habis beresin tempat tidur nanti kotor lagi, nanti berantakan lagi. Enggak dikasih anaknya main di tempat tidur. Jadi kalau mamanya sudah bersihkan atau rapikan tempat tidur, itu enggak boleh ada anaknya main-main di tempat tidur, karena nanti berantakan. Nah, terus dia bilang gini, tahu nggak kak, itu ya sifat mamaku jadi kebawa ke aku juga begitu. Jadi kalau dia kan tinggal di asrama sama teman-teman. Kalau dia habis merapikan tempat tidur, terus ada teman-teman satu kamarnya duduk, dia langsung panik. Jangan duduk, aduh aku baru habis rapiin, nanti kerjaan aku sia-sia. Dia seperti itu. Dan dia juga ngerasa aku jadi gak pinter masak ya, karena aku selalu dilarang sama mamaku. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, orang kenapa bisa takut gagal? Karena ada pengalaman di masa kecil. Yang kedua selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dia mengukur keberhasilannya dengan orang lain. Kalau teman satu kelas saya sekarang bisa berhasil di dalam usaha, maka saya juga mau berhasil sama dia. Kalau dia bisa jadi pembicara yang bagus, maka saya juga mau jadi pembicara yang bagus. Kalau dia punya keluarga yang harmonis, maka saya juga mau punya keluarga yang harmonis. Kalau saya tidak punya keluarga yang harmonis, artinya saya gagal. Saya tidak bisa seberhasil dia. Dan dia selalu pakai standar orang lain. Nah, orang yang seperti ini akan cenderung menghindari kegagalan atau takut sekali dengan takut sekali dengan kegagalan. Dan ketika dia mengalami kegagalan, maka dia bisa mengurung diri, menjauhi diri dari pergaulan. Dia merasa dirinya tidak berharga. Yang ketiga, memiliki sifat perfeksionis. Orang yang perfeksionis selalu kepengen apa yang dikerjakannya itu hasilnya sempurna. Selalu ingin apa yang dikerjakannya itu berhasil. Kalau tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dia, atau gagal dari apa yang dikerjakan, maka itu akan membuat dia bisa stres, bisa depresi, dan akan bisa juga membuat dia sulit tidur. Ibu-ibu, kalau ada yang sulit tidur karena terlalu khawatir dengan apa yang mau kita lakukan, takut gagal, takut salah dan lain sebagainya, tenangkanlah hati kita, kuatkanlah hati kita, biarlah kita boleh belajar. Maksudnya kalau kita gagal, kita mau belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Saya termasuk agak perfeksionis juga gitu kan. Kalau saya buat kesalahan salah, saya bisa kesel, bisa marah gitu kan. Kalau contohnya kalau saya salah ngambil keputusan, saya mau bawa mobil, saya mau lewat tol. Ternyata lewat tol macet parah gitu kan. Salah ngambil keputusan. Harusnya saya jangan lewat tol, harusnya saya lewat yang bukan tol, lewat Daan Mogot begitu ya. Nah tapi karena lewat tol macet parah, saya bisa kesel. Aduh kok gue bego banget ya, kenapa sih lewat tol gitu ya. Aduh harusnya jangan lewat tol gitu ya. Nah Tuhan pernah ngomong di dalam hati saya waktu begitu, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kadang ini hal yang kecil ya. Memilih jalan aja lewat tol apa enggak. Terus kalau ternyata yang kita pilih itu salah, macet, itu kita bisa kesel sama diri sendiri, bisa marah gitu kan. Tetapi di dalam hati muncul, jangan selalu menyalahkan dirimu. Jangan selalu menyalahkan dirimu. Kamu harus bisa menghargai dirimu, kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu gak bisa menerima dirimu sendiri apa adanya, bagaimana kamu bisa menerima orang lain? Harus dimulai dari dirimu sendiri. Ibu-ibu,
Kalau kita mau menerima orang lain, teman kita, apa adanya, kita bisa melihat kan teman-teman punya perbedaan karakter. Setiap kita pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna. Ketika kita melihat kelemahan orang lain, kita masih bisa terima. Itu harus dimulai dari kita bisa menerima diri kita dulu, apa adanya. Kita harus bisa mencintai diri kita, mengasihi diri kita, apa adanya. Maka kita akan bisa mengasihi orang lain, apa adanya. Yang keempat, menganggap kegagalan adalah hal yang buruk. Padahal kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu kebaikan buat kita semua ya, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Dari kesalahan yang kita buat, dari kegagalan yang kita buat, Tuhan mau melatih kita juga untuk kita bisa menjadi dewasa. Untuk kita juga memiliki karakter yang kuat, pengaruh dalam emosi. Bisa nggak kita ketika kita salah mengambil keputusan, ketika kita gagal, kita bisa menghadapinya. Nggak jadi marah-marah, kita bisa mengendalikan emosi. Nah Tuhan sedang pakai itu, sedang latih itu. Bukan berarti kita kalau gitu buat sembarangan biar kita gagal, bukan. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup, kita belajar sesuatu darinya. Di Alkitab ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan. Tetapi orang ini bisa bangkit dari kegagalan. Ada Musa, ada Petrus, ada Paulus, ada Elia yang juga melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Tapi bisa bangkit dari kehidupannya. Di luar Alkitab kita juga mungkin sering mendengar Thomas Alva Edison, seorang penemu bola lampu. Itu kalau kita lihat, wah ini lampu ini ya bisa nyala ya, karena ada seorang yang mulai meneliti. Nggak bisa langsung bisa jadi seperti ini. Dia sudah mengalami 900-an lebih kegagalan ketika sampai buat ini, lampu pijar. Ada lagi yang namanya Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika. Dia mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Kita belajar dari seorang yang luar biasa. Untuk kita bisa teladani ya ibu-ibu ya. Dari kita belajar dari kehidupan orang yang luar biasa, kita bisa ambil sesuatu yang baik untuk kita terapkan. Sehingga kita bisa menjadi orang juga yang cepat bertumbuhnya. Karena kita belajar dari pengalaman orang lain. Maka perlu banget ya, ketika kita ada dalam komunitas, kita bisa dengarkan sharing orang lain, supaya kita belajar sesuatu dari orang lain. Kalau ada pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan, saya akan sangat senang bisa ngobrol sama dia, kemudian bisa menggali sesuatu, sehingga saya bisa belajar sesuatu dari dia, dan bisa terapkan dalam kehidupan saya. Walaupun juga sering jatuh bangun juga, tapi ini perlu banget. Ini di luar ya, sebetulnya ini di luar dari apa yang saya persiapkan. Dosen saya pernah bilang, sayang sekali ya kalau kita jadi pendamping pembicara dari luar ya. Terus kemudian kan ada tuh ya kita jadi pendamping, kita jemput pembicara dari airport kemudian sampai ke gereja. Cuma diem aja, gak pernah ngajak ngomong. Padahal ada sesuatu yang bisa digali dari dia. Dosen saya bilang pernah ngalamin kayak gitu, sepanjang dari airport ke gereja cuman diem, gak ngomong apa-apa. Kalau saya katanya gitu, saya selalu bisa ngobrol, tukar pikiran, sehingga saya bisa belajar dari dia. Nah ibu-ibu, Abraham Lincoln juga gitu, puluhan kali ngalamin kegagalan, orang yang dia cintai tunangannya udah mau menikah, meninggal. Itu juga membuat sebuah kepukulan di dalam dia. Berapa kali dia coba mau jadi calon legislatif tapi gagal. Tapi dia gak pernah mundur, dia terus berusaha sampai akhirnya Tuhan percayakan dia menjadi seorang presiden. Itu sesuatu yang luar biasa. Lanjut di slide berikutnya. Bagaimana cara mengolah kegagalan menjadi kemenangan di dalam Tuhan? Yang pertama ya, Nana bilang, Bu Lisda saya sudah dengar khotbah Bu Lisda. Saya bilang, Nana khotbah saya bisa beda. Mana itu Nana ya? Ya. Yang pertama, bangkit kembali lagi dan lagi.
Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, sebab 7 kali orang benar jatuh. Ini seperti sebuah perumpamaan bahwa orang bisa jatuh. Nana di depan saya, ya saya gak lihat. Saya cari-cari ke sono ke belakang, gak ada di depan saya. Iya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Waktu saya kuliah, kita ada pelajaran membuat atau mengemas sebuah acara gitu kan. Lalu kita secara teori diajarin, terakhir daripada mata pelajaran ini kita disuruh praktek membuat sebuah acara. Jadi saya buat tim bersama teman kan, ada ketua panitianya, ada seksi konsumsinya, saya jadi seksi konsumsi. Ada yang mengemas untuk bagaimana mempromosikan sebuah acara. Lalu kita adakan meeting-meeting dan kita dikasih dana sedikit, jadi kita mahasiswa ada kumpulin dana sendiri sampai akhirnya bisa buat acara. Tetapi ya ibu-ibu ya, yang membuat kita sedih ketika hari H acara, ternyata yang datang enggak banyak, di bawah 10 orang. Bayangin, kita udah persiapan banget gitu kan, udah pikirin nih gimana cara mempromosikan sebuah acara gitu kan. Tapi yang datang enggak sampai 10 dan lebih banyak panitianya. Saya sebagai seksi konsumsi sudah pikirin, saya mau kopi yang kopinya sudah dimasukin di yang termos itu kan, ya kan. Kita siapin teh, kopi, gula gitu lah ya. Itu kopinya sudah ada, tinggal dipencet, ada gula, ada susu, pokoknya semuanya dibikin rapi lah begitu ya. Tapi ternyata yang datang sedikit. Nah karena itu kita jadi kayaknya lemes semuanya, kita sedih, kita kita pikir kita gagal. Wah itu buat kita kecewa banget. Setelah acara itu kemudian kita masuk kelas, terus dosennya bilang belajar apa dari kejadian ini. Wah udah pada mengeluarkan kan. Terus dosennya bilang, saya tahu waktu pertengahan kamu buat acara ini pasti gagal. Tetapi kenapa saya biarkan? Karena saya mau memberikan ruang untuk gagal. Supaya kamu belajar sesuatu dari kegagalan. Kata-kata itu kayaknya cuma biasa ya, tapi itu sampai jadi rema loh buat saya. Jadi kalau setiap saya buat kesalahan, beri ruang untuk gagal. Jangan selalu menyalahkan diri, memarahi diri. Ada kalanya kita akan ngalamin gagal ya kan. Kalau kita bertanding aja pasti kan ada ngalamin kalah kan ya. Gak mungkin semuanya menang kan, bingung kalau pertandingan ada yang menang semua ya kan. Nah berikan ruang untuk gagal. Ada 2 orang petani palawija ngalamin sebuah kegagalan panen akibat banjir. Dua-duanya sama-sama terpuruk, sama-sama sedih karena itu adalah penghasilan dia untuk selama beberapa bulan buat keluarganya. Tapi ternyata gagal panen. Kenapa? Karena banjir. Dan itu membuat 2 petani ini sedih, merasa kayaknya dunia itu hampir runtuh karena dia mau makan apa, anak istrinya mau makan apa, dia gak bisa panen. Satu orang petani ketika melihat lahannya terendam banjir, semuanya hancur, dia menangis sejadi-jadinya. Dia kesel, dia marah, dia kecewa. Kenapa harus gagal? Udah dikit lagi panen. Kalau panen saya bisa dapat uang banyak, saya bisa membiayai anak-anak saya sekolah, saya bisa makan enak, saya bisa beli ini, beli itu. Kenapa harus gagal? Saya harus butuh waktu lagi lama untuk saya nanam. Dan dia marah. Petani yang kedua melihat itu cukup 3 hari, dia sedih, dia merasa kok kayaknya begini gimana gitu ya. Tapi kemudian dia bangkit, dia mulai memacul tanah yang kerendam banjir itu, dia mulai menggarapnya, dia mulai tanam tabur benih, dia mulai taruh pupuk dan dia rutin siramin itu tanamannya. 3 bulan kemudian ada sebuah perbedaan. Petani yang kedua mulai tumbuh tuh apa yang sudah dia tanam. Palawijanya sudah mulai tumbuh dan dia sudah bisa panen. Petani yang pertama terus mengurung diri, terus marah, terus kecewa dan tidak menghasilkan apa-apa.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengubah keadaan. Sesuatu yang udah terjadi kita nggak bisa ubah. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita merubah respon kita menghadapi kegagalan. Biarlah kita bangkit, apapun masalah kita, mungkin kita sudah kecewa, mungkin apapun yang terjadi dengan masalah kita, anak kita ternyata nilainya nggak bagus, suami kita mengecewakan, teman-teman kita mengecewakan, atau kita ambil keputusan dan ternyata salah. Itu mungkin tidak bisa merubah orang lain atau merubah keadaan. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Bagaimana kita meresponi semuanya itu dengan baik dan benar. Kalau kita mengalami kegagalan, jangan kita mundur yuk. Misalnya kita malu, aduh aku ini rumah tanggaku kayaknya sudah di ujung tanduk. Aku malu sama teman-temanku. Jangan malu yuk. Jangan merasa kemudian kita menjauhkan diri. Tetap kuat di dalam Tuhan dan bangkit untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengolah kegagalan menjadi kemenangan di dalam Tuhan? Yang kedua, lihat sisi positifnya. Dari kegagalan yang kita perbuat, biar kita boleh belajar sesuatu. Apa sih dari kejadian ini yang saya bisa pelajari? Dari keputusan yang saya perbuat, apa yang saya bisa pelajari? Dari apa mungkin kita salah berinvestasi dan ternyata investasinya bodong. Kita belajar apa? Kita pilih tempat-tempat kecantikan, ternyata muka saya kok jadi nggak bagus. Salah milih salon kecantikan atau dokter kecantikan, kita belajar apa dari situ? Kita salah masukin anak kita ke sekolahan, ternyata anak kita jadi stres masuk ke situ. Kita belajar apa dari kesalahan yang kita perbuat? Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ibu-ibu, dari penderitaan yang kita alami, ternyata itu juga melatih kita untuk kita bertekun mencari Tuhan. Coba perhatikan ya ibu-ibu ya. Kalau orang-orang biasanya lagi ngalamin penderitaan, lagi ngalamin kesulitan, biasanya gampang banget tuh mencari Tuhan. Betul gak? Dia biasanya akan lebih deket sama Tuhan. Dia akan rajin ke gereja. Lagi ngalamin kesulitan, lagi ngalamin banyak persoalan. Jadi dia maunya cari Tuhan. Lihat positifnya. Justru karena itu dia jadi semakin giat mencari Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan mau supaya kita ingat lagi sama Tuhan. Supaya kita mau dekat lagi sama Tuhan, sungguh-sungguh kayak dulu mencari Tuhan. Memang seringkali ya, tidak selalu, berkat-berkat yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, kekayaan yang melimpah dalam kehidupan kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak selalu, tapi banyak kali. Karena kita terlena dengan banyaknya harta, banyaknya uang, kesibukan kita. Jadi kita tidak lagi giat mencari Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya Tuhan seringkali memakai persoalan untuk membuat kita dekat lagi sama Tuhan. Buat ibu-ibu atau orang lain, teman-teman kita yang kita tahu sedang mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Biarlah kita bisa ingatkan dia. Kita coba lihat yuk dari sisi positifnya. Kamu jadi dekat sama Tuhan, kamu jadi mengandalkan Tuhan. Kalau kamu terus dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Tidak selama-lamanya orang benar dibiarkannya goyah. Tuhan pasti akan memberkati kita dan menolong kita. Pada saat itu biarlah kita dekat sama Tuhan. Ibu-ibu, memang persoalan atau penderitaan terjadi,
juga membawa kita supaya kita tidak selalu menginginkan atau mencintai dunia ini. Karena ternyata hidup kita di dunia ini itu cuma sementara, ibu-ibu. Kehidupan kita adalah bersama dengan Tuhan di kekekalan. Kita jangan memparkir hati kita di dunia ini. Sehingga kita tuh punya pikiran, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Enggak, tapi biarlah kita, ternyata hidup ini cuma sementara. Hidup yang lama itu, yang panjang itu adalah bersama Tuhan di kekekalan. Biarlah hati kita dipindahkan kepada Tuhan. Ini bukan berarti orang ini putus asa ya. Bukan berarti orang ini, kamu karena putus asa jadi pikirannya seperti itu, perkataannya seperti itu. Enggak, ini bukan seperti itu. Kenapa setiap kita harus ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan banyak pengkhotbah berbicara, supaya kita di briefing, supaya hati kita dipersiapkan untuk siap dengan kekekalan. Hati kita dipersiapkan untuk kita dekat sama Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan betul-betul hati kita tuh memang dipindahkan kepada kerajaan sorga. Apa yang kita kerjakan sebetulnya sekarang ini sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan saat ini, kita sedang investasikan waktu kita untuk kekekalan. Kita berbuat baik sama orang, kita memberikan persembahan, kita melayani. Itu sebetulnya kita sedang investasikan waktu kita, hidup kita di kekekalan. Karena pada akhirnya Tuhan akan berkata, mari kepadaku kamu yang setia. Karena kamu udah setia seperti orang yang mengerjakan talentanya, karena kamu sudah mengerjakan yang terbaik, kamu sudah setia dalam perkara yang kecil. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan hari ini. Slide terakhir. Kita boleh gagal. Ini waktu saya 1 menit ya Fer? Oh tidak, oke. Saya pikir 1 menit, salah. Kita boleh gagal dan kita bisa gagal. Namun jangan lupa Tuhan tidak pernah gagal. Seburuk apapun kegagalan itu tidak akan mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Ibu-ibu, kita sebagai manusia, kita bisa saja melakukan kesalahan, kita bisa saja gagal di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tak pernah gagal, ya kan? Ada lagunya ya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Tuhan, Raja segala raja, ya benar ya Bu Dewi ya. Ya, Tuhan gak pernah gagal. Tuhan punya panggilan ke atas kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Supaya kita bisa terus belajar seperti Dia, sempurna seperti Kristus. Karena apabila sudah selesai waktunya, Tuhan pasti bawa kita pulang. Seperti tema khotbah waktu 2 minggu lalu ya, sekolah kehidupan. Sebetulnya sekarang ini kita sedang sekolah. Kita terus belajar sampai akhirnya kita Tuhan nyatakan lulus. Kita memiliki karakter seperti Kristus. Oleh karena itu, ketika mengalami sebuah ujian dan mungkin kita ngalamin gagal, jangan kecewa dalam kehidupan ini. Terus bangkit, terus bersemangat, biarlah kita boleh tampil menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Baik, ibu-ibu, nanti habis ini kita akan diskusi kelompok ya, durasinya 30 menit. Slide-nya ada pertanyaan sharing, nanti kita bisa di dalam kelompok kita bisa sharing. Kita sharingkan kepada teman-teman, pernah gak ya ibu-ibu ngalamin kegagalan? Nah kegagalan apa yang pernah membuatmu terpuruk? Kalau kita pernah, pertanyaan kedua bagaimana kamu bangkit mengatasinya? Gitu ya, pasti setiap kita punya dan pernah ngalamin kegagalan. Apapun itu, saya gak tahu pernah gak ngalamin kegagalan. Atau salah membuat keputusan kan itu sama, rasanya gagal. Itu bisa kita sharingkan. Ada orang yang mungkin skalanya rendah,
Tapi rendah pun bisa buat orang stres. Ada orang sampai skalanya tinggi ngalamin kegagalan. Sampai habis, hartanya habis karena salah ngambil keputusan. Dan itu kadang membuat orang sampai terpuruk. Ada orang sampai mau bunuh diri gara-gara karena salah ngambil keputusan. Hartanya habis, bukan cuma habis, dia terlibat hutang. Jadi kan udah jatuh tertimpa tangga. Dan itu membuat orang tuh terpuruk. Kalau dia nggak tahan, bisa orang tuh mau ambil keputusan bunuh diri. Makanya ada orang kan bunuh diri karena terlibat utang kan, nggak sanggup menerima kenyataan. Nah, pernah nggak kita ngalamin itu? Kalau pernah, kita bisa sharingkan, mungkin dari sharing itu bisa memberkati teman kita di dalam kelompok kita. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sudah dengarkan firman Tuhan tentang beri ruang untuk gagal. Tuhan, tolong kami. Kami gak tahu setiap permasalahan satu persatu Tuhan. Engkau tahu hidup kami, Engkau menilik kami sampai ke kedalaman hati kami. Kalau ada sesuatu yang membuat kami jadi trauma karena kesalahan yang pernah kami perbuat. Mungkin tanpa sadar, itu masih terekam di alam bawah sadar kami. Dan itu termanifestasi lewat sikap hidup kami terhadap orang lain. Sehingga kami tidak bisa memaklumkan kesalahan sekecil pun dari orang lain. Karena ternyata di dalam diri kami ada trauma yang belum dibereskan dalam kehidupan kami. Karena trauma pernah gagal. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini Tuhan beracara buat kami. Lepaskan, bebaskan kami dari trauma-trauma kami, dari rasa kecewa, penyesalan yang terdalam di dalam diri kami. Bebaskan, lepaskan. Kami mau merdeka Tuhan. Kami mau hidup merdeka di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami bisa maksimal. Karena bagaimana kami bisa maksimal kalau kami masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidup kami. Masih ada luka yang kami masih belum bisa bereskan. Oleh karena itu Tuhan kiranya tolong kami. Tanpa Tuhan kami gak mampu, tanpa Tuhan kami gak sanggup. Kami butuh Tuhan untuk pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan siang hari ini. Terpuji namamu demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya baik, sekarang diskusi kelompok ya. Shalom ibu-ibu, puji syukur kepada Tuhan. Pada siang hari ini kami mau bersaksi karena kemurahan Tuhan. Saat ini saya sudah 5 bulan operasi lutut saya dan keadaan baik dan lancar. Karena kami tahu banyak mentor-mentor yang berdoa buat saya sehingga semua operasi saya berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada masalah apapun. Terutama buat Ibu Gembala, Ibu Desi ya, Pak Jonathan, Bu Ros, Bu Lisda, Tiuma, semua Lydia maupun Velia, sudah banyak ibu. Dengan grup kita juga masih banyak dah ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya percaya Tuhan yang memberkati mereka semua. Karena Tuhan beserta kita semua. Karena saya tahu lutut saya berhasil, karena saya juga selama ini nggak mau operasi karena saya takut. Ada yang banyak nggak berhasil, tapi saya puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai saya. Sekarang kaki saya kanan ini sudah nggak normal karena ada plat titanium ya yang bagian kanan. Waktu kalau tiap hari mau jalan ke gereja, kaki saya letter O. Jalan 2-3 langkah sakit setengah mati, tapi puji Tuhan sekarang sudah tidak sakit lagi. Cuman kaki saya yang bagian kiri ini masih ada sakit karena nanti nyusul. Saya masih trauma sekali. Tapi puji Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan sehingga saya nggak rasa sakit sama sekali ya. Saya merasa ada penuh sukacita, penuh dengan pujian di hati saya sekali lihat dokter mau operasi saya masih celengak-celengok ya Bu.
eh, aduh, nggak ingat saya ada di meja operasi. Oh, waktu itu saya lihat, oh, kaki saya mau diapain tapi nggak terpikir. Pikirnya nyanyi terus. Saya bilang, Bu dokter, tolong dong minta saya obat ngantuk tidur supaya nggak perhatiin dokter-dokter potong kaki saya. Pikir, kan saya itu sekak kaki tangan kak saya disalib. Tapi saya masih bisa lihat-lihat dokter operasi saya. Saya tapi nggak merasa saya operasi, tapi hati saya sukacita karena semua jemaat mungkin ada yang doain semua. Karena begitulah Tuhan begitu mengasihi kita ya, sehingga saya merasa ada sukacita sekali. Nah, dengan itu selesai, saya dibawa 3 jam, 4-5 jam ya dalam observasi itu 2 jam di kamar itu, dokter boleh bergerak enggak? Jangan dulu, lagi di semen apa. Waktu masuk di kamar operasi semua itu alat-alat kayak bangunan, saya lihat ada semen 3 roda, jangan untuk kaki saya ya. Waduh, saya bilang nggak apa-apalah ya, tapi hati saya sukacita, ada pujian di hati saya. Saya bilang, gimana Bu, tolong dong suntik atau apa. Oh iya, tenang Bu. Ya, setelah selesai siap semua, waktu masuk di kosongan ruangan itu tidak ada apa-apanya, hanya plastik klesek itu bawa semua 6 dokter itu. Setelah lihat begitu, aku celengok, banyak alat ondel tapi nggak rasa takut gentar ya, karena hati kita ada damai sejahtera gitu. Rasa nggak ingat saya operasi, nggak ada ingat rasa apalah pokoknya. Nah, setelah begitu selesai digergaji itu selesai, dia kasih lihat itu tulang saya 4 keping rata, pasti digergaji gitulah. Teman saya dengar peletok-peletok kayak bangunan pukul itu tembok. Selesai lihat, ya ini tulang saya ya, kalau pakai sayur asin dimasak sop enak kali ya. Itu nempel daging-daging saya di situ. Ya ampun, saya bilang, tapi sekali saya ingat, sekarang saya merasa takut. Sebelum itu saya nggak rasa takut Bu, saya rasa tenang, ada sukacita. Nah, selesai begitu 10 hari 10 kali harus ketemu dokter, harus fioterapi. Asal datang dia kasih obat nyeri ya. Kalau kita makan obat nyeri itu banyak takut ke ginjal, tapi cuman kasih pulang dari rumah sakit itu saya dikasih makan juga enggak habis itu obat sakit kaki itu. Saya enggak mau makan karena enggak rasa apa. Saya rasa biasa aja. Cuman rasa yang waktu itu aja 2 jam itu observasi itulah enggak boleh bergerak kayak patung hidup. Saya capek gitu doang. Yang lain sampai sekarang puji Tuhan saya enggak rasa apa-apa. Setelah ibu-ibu kan masih muda semua, mungkin enggak ada kendala apa, jangan sampailah ya. Kalau kita mungkin udah tua, ya mungkin semua orang tua sebagian kakinya sakit gitu. Nah, saya merasa puji Tuhan karena keadaan sekarang saya bisa naik motor, bisa apa ya. Tadinya jalan rasa sakit, kesel rasanya ya, jalan kayak apa, letter O. Sekarang yang kiri ini, yang kanan nopang yang kiri. Nah, mau nggak mau si dokter bilang, ayo
Dokter sih mah enak ya, karena dia nggak rasakan. Saya masih trauma, meskipun saya nggak masuk BPJS, tapi saya pakai asuransi habis 200 juta. Coba kalau enggak itu asuransi sebulan juga bayar mahal 4 jutaan. Jadi kita nggak pergunakan ya percuma kan, sayang kan. Nah itu kesaksian saya belum kenal nama. Saya banyak terima kasih pada Ibu Lisda bawa semua anggota, semua ibu pergi besuk, kasih waktu datang kepada besuk-besuk semua, sama Pak Mora, sama Ibu Yonatan, semua Bu Ros sudah 2 kali datang. Mereka berikan saya perjamuan kudus. Sekali beri perjamuan kudus, makan didoain langsung saya jalan enteng banget, badan saya rasa gitu. Saya aduh kok lucu ya, bukan lucu lagi ya. Tadinya rasa saya lagi jalan pencot-pencot kaki, setelah didoain perjamuan kudus rasanya lempeng, enteng, jalannya kayak enggak masalah gitu. Nah puji Tuhan, Tuhan berkati ibu-ibu semua. Saya mau operasi lagi sekali lagi, masih tunggulah, belum waktunya untuk ingetin masalah yang lalu-lalu gitu. Terima kasih pada semua. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini ibu namanya Ibu Kimlan. Iya, maaf. Anggota dari Ibu Iren, Iya. Ibu ya. Terima kasih untuk Iya. kesaksiannya Ibu ya. Sama-sama, Tuhan Yesus iya. memberkati, sehat selalu.